Pemirsa, benarkah kenaikan PPN menjadi 12% akan memicu inflasi? Untuk membahasnya telah bergabung Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Profesor Telisa Aulia Valianti yang sudah bersama kami di studio. Kemudian ada Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia GIPI, Haryadi BS Sukamdani. Selanjutnya ada juga anggota Komisi 11 DPR RI, Wihadi Wianto, yang juga bergabung bersama kami dalam online via Zoom. Selamat sore semuanya. Selamat sore Mas Aditya. Baik. Ya, selamat sore Pak. Ibu Telisa, Pak Wihadi. Ya, saya ingin ke Pak Haryadi dulu. Pengusaha melihatnya seperti apa ketika ada kenaikan 12% barang premium yang dicanangkan oleh pemerintah? Ya, jadi kalau kita melihat itu sebetulnya penurunan daya beli itu sudah terasa ya Mas ya. Sudah terasa, jadi hampir tidak hanya di sektor pariwisata, tapi sektor-sektor lainnya juga begitu. Jadi kalau kita melihat data di OJK juga menunjukkan penurunan dana pihak ketiga yang dikategorikan oleh rumah tangga, yang dipegang oleh rumah tangga itu juga turunnya cukup dalam ya, hampir 50% dari mulai dibandingkan Januari 2021 dengan Januari 2024. Dan kalau kita melihat datanya BPJS Kesehatan, penerima bantuan iuran yang disubsidi oleh pemerintah itu juga angkanya di Juni tahun 2024 sudah 140 juta orang lebih gitu. Jadi kita memang yang kita khawatirkan itu adalah daya beli yang turun. Jadi sebetulnya kalau judulnya hari ini akan memicu inflasi, saya rasa justru akan kemungkinan akan deflasi ya, karena memang kalau inflasinya kecil tapi akan terjadi deflasi yang menunjukkan bahwa masyarakat itu akan mengurangi belanjanya begitu. Nah, itu yang kita khawatirkan di sektor industri, seluruh sektor industri ya, termasuk juga sektor kami di pariwisata, karena pariwisata ini juga kan termasuk yang tidak yang kita ini sektor ketiga ya, setelah sektor utamanya itu berjalan gitu. Dan di sektor kami pun seperti di hotel dan restoran, kami hampir semua sektor pariwisata itu kenanya adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Jadi kami juga tidak mendapatkan kompensasi PPN. Jadi kami tidak menganut PPN keluaran dan PPN masukan. Jadi begitu ada kenaikan PPN, maka itu sudah menjadi biaya untuk kita karena tidak bisa dikreditkan. Seperti itu Mas Aditya. Ya. Selanjutnya Prof. Telisa, mungkin Anda berpendapat apakah dengan diterapkannya PPN 12% ini akan deflasi ataupun akan memicu inflasi? Iya, jadi tentunya PPN akan menaikkan harga-harga ya, dan itu bisa memicu terjadinya inflasi. Sudah banyak riset-riset yang dikeluarkan terkait dengan hal tersebut. Jadi pemerintah sendiri menilai cukup optimis, naiknya itu tidak terlalu tinggi. Kalau dari pemerintah, itu adalah di kisaran naiknya 0,3%. Artinya gini, kalau inflasi tadinya itu adalah 2% misalkan, nah itu akan menjadi 2,3%. Namun ada kajian lain yang dilakukan oleh kolega kami, misalkan di Indef, itu saya kutip, adalah menaikannya 0,97%. Jadi hampir 1%. Nah, kalau hampir 1% itu tadi kalau dari 2 yang tadinya sebelum PPN naik, dengan PPN naik itu inflasi jadi 3%. Jadi sesuai dengan kenaikan PPN-nya lah ya, kira-kira naiknya 1%, ya inflasi pun jadi naik 1%. Walaupun nggak bisa kita pastikan, tapi sederhananya ya, bahwa ketika ada pajak naik 1%, ya harga-harga juga bisa naik 1% juga. Kalau yang saya lihat dari riset Indef seperti itu. Nah, itu berarti kan ada kenaikan pada harga-harga sekitar rata-rata. Karena kan inflasi itu kenaikan harga barang rata-rata secara umum. Jadi secara rata-rata naik. Mungkin beda-beda ya, tadi ada produk yang naiknya lebih dari 1, ada yang produk di bawah 1. Nah, itu udah pasti ada kenaikan itu, karena biasanya PPN ini dibebankan kepada konsumen. Sebenarnya kan yang membayar nanti si produsen sebagai PKP-nya, perusahaan kena pajaknya, yang sudah melewati omset tertentu sesuai dengan syarat dia bisa dikenakan PPN ini, harus membayar sebagai yang disebut sebagai pengusaha kena pajak, PKP gitu. Nah, PKP yang bayar itu produsen, tapi produsen itu mempastru kepada konsumen. Biasa ada kenaikan ini, nah beban pajaknya naik, nah itu dipastru kepada konsumen. Nah, sehingga konsumen tadi harga-harga yang diterimanya bisa lebih tinggi gitu. Walaupun tidak semua produsen akan mempastru 100%, tapi kemungkinan besarnya biasanya dalam teori itu akan dipastru kepada konsumen beban tersebut. Ya, ini kan PPN 12% ini dikenakan untuk pajak barang-barang yang mewah dan premium. Apakah ini juga akan berdampak nantinya ke barang-barang yang lain ya, Prof? Iya, jadi kan gini, itu sangat sulit sekali ya. Misalkan kita bayangkan di supermarket, bagaimana supermarket itu akan memilah-milah mana barang yang mewah, mana yang premium, mana yang barang biasa yang dikecualikan, yang mungkin tidak termasuk kategori mewah ataupun premium ya. Nah, itu kecenderungannya itu sangat rumit.
sebetulnya untuk memisah-misahkan, oh ini nggak naik, yang ini naik gitu kan. Jadi apa yang kemungkinan dilakukan oleh perusahaan secara teori mudahnya ya mereka simpel aja disamaratain aja gitu dalam praktek ya kalau kita misalkan ke supermarket gitu. Nah sehingga makanya tadi saya selalu menggaungkan bahwa sosialisasi kepada masyarakat bahwa sebetulnya produk apa sih yang naik ya, sehingga juga nanti para pelaku usaha itu juga bisa memilah-milah gitu, karena kalau tidak dipilah kan efeknya akan lebih merata, jadi distributednya itu lebih luas dan sehingga impact ke inflasinya juga jadi lebih tinggi. Nah itu yang harus dimitigasi kalau memang barangnya, karena gini, awal pemerintah merencanakan hanya barang mewah karena banyak masukan dari masyarakat berat, tapi kemudian dikoreksi lagi tidak jadi hanya barang mewah, hanya barang-barang tertentu yang dikecualikan, barang premium itu juga tetap kena seperti itu. Nah barang premium ini juga kan seperti beras premium mungkin ya atau apa, nah itu kan juga banyak dikonsumsi oleh kelas menengah. Jadi definisi dari mewah, premium, tidak mewah dan tidak premium itu semua harus perlu dasar hukumnya sehingga nanti konsumen tidak dirugikan seperti itu. Nah, selanjutnya seperti tadi yang disebutkan oleh Prof. Teresa, apakah dengan dinaikannya PPN menjadi 12% ini justru akan menyulitkan kelas menengah, Pak Wihadi? Begini, permasalahan PPN untuk barang mewah ini, kita harus lihatnya ini adalah untuk konsumsi yang bukan untuk sehari-hari, artinya bukan yang dikonsumsi oleh masyarakat yang merupakan barang-barang premier, artinya barang-barang yang memang spesial, barang-barang yang boleh dikatakan tadi Prof katakan mengenai masalah produsen, ini lebih banyak kepada barang-barang import. Barang-barang import ini kan barang-barang yang memang barang jadi, tidak ada industri keterkaitan dalam negeri. Nah, tentunya dengan masalah kenaikan PPN tersebut, kita sudah bisa melihat bahwa ini kalau kita melihat adalah dengan barang-barang yang ada PPNBM-nya, kemudian PPN-nya kita tambah dengan PPNBM dari unsur PPNBM dan PPN-nya yang kita tambahkan. Nah, ini saya kira bahwa ini adalah untuk kalangan menengah atas. Jadi saya kira kalau jadi disampaikan mengenai masalah barang premium, misalnya daging premium dan bukan mungkinnya beras unggul, beras bukan premium lagi, tapi beras khusus gitu kan ya. Nah kalau kita bicara mengenai masalah daging, misalnya daging premium, misalnya itu adalah Kobe, Wagyu. Nah ini adalah memang untuk kepentingan mereka masyarakat yang memang tidak tiap hari juga akan mengonsumsi itu kan. Ini kan hanya spesial yang memang di rumah makan tertentu. Nah bagaimana mengenai masalah yang tadi disampaikan mengenai masalah kesulitan di lapangan mengenai masalah itu. Jadi saya kira dengan teknologi yang sekarang ini, dengan teknologi digital itu barcode itu sudah bisa dideteksi dan itu sangat tidak mempunyai kesulitan yang berarti saya kira dalam supermarket atau apa, karena mereka itu sudah dengan teknologi dan dengan sistemnya mereka sudah bisa melakukan pembedaan itu. Jadi saya kira keterkaitan mengenai masalah golongan menengah, kita melihatnya memang ini adalah kita tetap menjaga golongan menengah bawah ini dan khususnya menengah saat ini untuk tetap terjaga. Makanya kalau kita melihat di sini bahwa ini adalah untuk kepentingan menengah atas. Jadi saya juga melihat bahwa ini memang akan mempunyai dampak untuk namanya daya beli di menengah atas. Tapi saya kira daya beli menengah atas itu kalau beda 1% aja itu saya kira sudah tidak berarti, karena mereka sudah bisa spend sedemikian banyak, sedemikian besar. Biasanya tentunya dengan penambahan 1% akan tidak terpengaruh. Ya. Tadi Pak Haryadi kan mengatakan bahwa ada daya beli masyarakat yang juga menurun, ini akan terdampak secara langsung dengan kenaikan yang hanya 1% ini. Apakah sudah ada kajiannya di DPR sendiri? Saya kira begini, kalau kita bicara mengenai masalah daya beli turun itu memang sudah kita lihat bahwa memang saat ini memang daya beli turun karena memang situasi ekonomi global, ya kan. Tetapi kalau kita melihat daya beli turun itu adalah secara keseluruhan, tapi daya beli yang khusus atau daya beli masyarakat atas itu saya kira masih tetap terjaga dan memang tidak besar. Kalau kita melihat konsumsi rumah makan, kita melihat rumah makan itu kalau kita lihat dengan barang-barang premium, kita juga lihat tetap aja mereka ngantri kalau mau makan, kadang-kadang kita harus reservasi. Tentunya itu kan menengah atas yang masih tetap terjaga di situ. Jadi
Karena kita melihat bahwa ini jangan sampai dampak ini 12% ini ada keseluruhan barang itu naik, makanya kita melihat bahwa ini adalah barang mewah saja. Dan tentunya nanti peraturannya akan diatur oleh pemerintah dengan PP atau dengan PMK yang secara jelas barang-barang itu apa aja yang akan dinaikkan. Tapi intinya begini, bahwa di sini memang masih ada masyarakat yang masih membingung dengan permasalahan kenaikan yang PPNBM ini. Tetapi saat ini memang barang-barang itu tentunya nanti akan disesuaikan mana saja yang memang dinaikkan 12%-nya. Intinya bahwa ini adalah selected item yang akan dinaikkan PPNBM. Baik. Dan Prof. Telisa, melihat dengan kebijakan ini, jika memang benar diterapkan, apa selisih dari pendapatan negara dari sebelumnya PPN 11% menjadi PPN 12%? Ya, jadi target pemerintah itu kalau naik 1%, karena PPN itu adalah kira-kira 750T. Jadi kalau misalkan bisa naik 1% dari situ, itu kan berarti sekitar 70-80T. Jadi harapan pemerintah ini bisa menambah pendapatan negara sekitar 70-80 triliun, seperti itu. Nah, sedangkan kan emang pemerintah lagi mencoba untuk meningkatkan sebanyak mungkin, karena tax ratio kan harus naik ya, pendapatan pajak terhadap PDB itu harus terus mengalami kenaikan. Jadi cukup besar dampaknya, karena kalau kita lihat dari 2022 waktu naik 10 ke 11 itu juga kenaikannya itu sekitar 40-50 T. Jadi memang cukup cepat dalam memberikan tambahan, karena dia langsung. Kalau PPN itu, kalau PPH kan dia ada macam-macam proses dulu gitu ya, lebih tax effortnya itu memang lebih tinggi gitu. Nah kalau PPN ini lebih langsung. Nah tapi tadi side effect-nya dibandingkan dengan PPH, karena apa? Sifat PPN itu regresif. Iya tadi kaya atau miskin sama aja, kecuali memang untuk PPNBM. Tapi kalau untuk PPN yang secara luas itu sebetulnya karakternya itu kita sebut dalam teori regresif. Jadi artinya apa, kaya miskin sama aja bayarnya. Nah tapi kalau PPH itu kan dia lebih progresif. Walaupun demikian kan pemerintah memang sih, kami menyadari bahwa pemerintah pun ya ini menyadari ini berdampak, makanya ada program stimulus itu tadi ya yang diberikan untuk mengkompensasi dampak negatif dari PPN. Nah cuman tadi kecepatan stimulus ini positifnya menjangkau masyarakat, karena kalau stimulus itu kan tidak semua dapat, tapi kalau pajak hampir semua dapat. Kalau PPN-nya itu tidak hanya untuk barang mewah ya, karena itu tadi kepastian mengenai pemerintah sendiri memang dari DPR. Jadi kami melihat tuh kemarin di Harian Besar Nasional itu mengungkap historical perjalanan PPN. Nah kami juga ingin mengkonfirmasi kepada pemerintah sebetulnya yang mana sih. Kalau dari DPR kemarin dibilang akan PPNBM saja, tapi kemudian kemarin pejabat pemerintah menyampaikan tidak jadi PPNBM saja, akan lebih luas termasuk barang premium, dan hanya yang dikecualikan hanya tepung, gula, minyak, kemudian jasa pendidikan dan jasa angkutan umum. Nah itu saja yang dikecualikan. Nah selain itu katanya dikenakan. Nah ini jadi kan di masyarakat sendiri masih simpang siur, karena kami mengacu kepada apa yang ada di media, pernyataan dari para pejabat publik. Nah jadi apakah awalnya memang PPNBM saja atau ini? Nah itu yang perlu dipastikan. Prof, tadi kan Anda katakan ada pendapatan 70 sampai 80 triliun yang didapatkan oleh negara dengan kenaikan 1% itu. Betul. Nah, lalu dampaknya sebetulnya ketika kita hubungkan dengan daya beli masyarakat atau adanya inflasi dan deflasi tadi, ini seperti apa? Apakah sesuatu yang signifikan kenaikan 1% itu jadinya? Apakah ini sesuatu yang worth it? Ya, jadi kan di satu sisi ada side effect negatif ya dengan adanya inflasi, tapi di sisi yang lain nanti kan uang itu dipakai untuk mendukung program-program prioritas pemerintah. Misalkan ingin mendorong program makan bergizi gratis, mendorong penyerapan lapangan kerja. Nah, apabila pajak itu disalurkan untuk kesejahteraan masyarakat juga, dampak negatif itu bisa terkompensasi. Jadi worth it atau tidaknya sebetulnya nanti net effect-nya. Jadi efek bersihnya itu kayak apa, yang satu negatifnya sekian, yang satu positifnya sekian dari program itu. Jadi makanya kecepatan dari program dan stimulus itu untuk menjangkau masyarakat itu bisa membantu memitigasi dampak negatif dari dan tadi sosialisasinya itu supaya tidak simpang siur, supaya pelaku usaha juga bisa mengantisipasi dengan baik, dan masyarakat pun tidak semua jadi terdorong untuk menaikkan. Jadi ada yang namanya ekspektasi inflasi, herding behavior, ikutan aja walaupun yang nggak kena naik juga jadi ikut naik. Itu biasanya efek ikutan itu yang harus kita waspadai. Efek yang ikut naik itu pula yang menjadi kekhawatiran mungkin Pak Haryadi. Ini ada efek yang kemungkinan ada kekhawatiran apabila terjadi kenaikan PPN 12% ini akan merambat ke yang lainnya. Sektor pariwisata ini bukanlah sektor utama. Apakah ada kekhawatiran apabila untuk rekreasi ini semakin tidak banyak yang akan menjalankannya? Bagaimana pendapat Anda? Ya, jadi kalau kita tadi Bu Telisa sudah menyampaikan ya, kita masih menunggu nanti seperti apa yang dikategorikan naik 12% itu. Nah, di lapangan kita juga belum kita melihat sekarang ini kondisi hari ini hampir semua itu menunjukkan
tren yang menurun ya, hampir semua sektor, termasuk juga di otomotif juga demikian, hampir semuanya menurun. Nah, yang kita khawatirkan itu dengan tren yang seperti itu dan ditambah lagi nanti adanya misalnya kami di sektor pariwisata nih, hotel dan restoran tahun depan juga akan ada pemotongan anggaran untuk perjalanan dinas misalnya seperti itu ya. Itu akan belanja pemerintah juga akan berkurang. Jadi kita posisinya itu semakin semakin berat sebetulnya seperti kalau di sektor pariwisata ya. Nah, secara umum pun juga kita melihatnya yang 12% ini tidak diikuti oleh yang lain. Yang tadi Bu Telisa juga sampaikan ya, yang lain nggak latah-latah ikut kan, daripada bingung mana yang 12 mana yang enggak, udah semua aja dinaikin 12%. Itu juga akan terjadi Mbak Windy. Jadi tidak di lapangan itu variasinya banyak sekali. Dan pertanyaannya juga adalah yang yang nggak naik 12 apakah itu nanti tetap 11 misalnya kayak gitu kan. Itu juga di lapangan juga cukup banyak tantangan juga untuk melakukan itu. Kayak misalnya kami di sektor pariwisata itu hampir semuanya, tadi saya sampaikan semuanya yang kita belanjakan itu semua kena PPN. Tapi kita di lain pihak pada waktu kita menjual, kita tidak bisa mengompensasi PPN. Jadi artinya apa? PPN itu langsung menjadi cost untuk kami gitu. Baik. Jadi ini akan sangat menekan impor kita gitu. Baik, kita ke Pak Wihadi. Pak Wihadi, ini kan ketika lihat ada 1% ini akan menaikkan pendapat atau menjadi pemasukan 70 sampai 80 triliun. Apakah ini untuk mendukung program-program dari pemerintah termasuk program makan bergizi gratis? Dijawabnya nanti usai jeda. Tetaplah di Kabar Petang. Baik, kita lanjutkan kembali dialog kita. Dengan kenaikan PPN yang 12%, terus ada juga kenaikan UMP 6,5%, ini bagaimana pengusaha mencermatinya dan dampaknya nanti ke tenaga kerja seperti apa? Pak Haryadi. Ya, kalau untuk hotel, bahkan di hotel bintang 4 dan bintang 5, kenaikan upahnya 9%, Mas Aditya dan Mbak Windy. Jadi lumayan sangat besar ya. Jadi memang di responsnya ya pastinya efisiensi lagi, dan otomatis juga pasti ada pengurangan lagi dari jumlah karyawan. Ini yang sebetulnya sangat disayangkan ya dengan situasi yang seperti ini. Jadi dunia usaha kita ini memang tekanannya sangat luar biasa ya. Jadi polanya itu bukannya kita bagaimana kebijakan negara untuk memperbesar daya kemampuan daya keuangan masyarakat dengan memperluas lapangan kerja, tapi justru kebijakan yang ada itu justru mempersempit, menciutkan lapangan kerja. Itu yang kita lihat. Dan kalau kita lihat dari begitu banyak bantuan sosial yang saat ini diberikan oleh negara, kan itu besar ya. Kan harusnya pola kerjanya adalah bagaimana masyarakat ini kemampuan keuangannya menjadi besar karena punya pekerjaan yang lebih baik, sehingga bantuan sosialnya itu kan turun gitu. Nah, kalau di kita ini tidak ada, menurut pandangan kami ya tidak ada kemajuan yang berarti ya. Buktinya tadi saya sampaikan di depan kan, yang penerima bantuan iuran jaminan kesehatannya 140 juta orang lebih. Itu seperti itu Mas Aditya. Ya, Pak Haryadi, apa yang diinginkan oleh pengusaha jadinya dari kenaikan PPN 12% ini? Ya, kalau mengenai PPN kan kembali lagi tadi saya sampaikan di depan ya, bahwa harapan kita ya kalau situasi seperti ini ya ditunda dulu deh gitu loh, ditunda dulu, lihat situasi yang ada. Memang kalau dicari pembenaran data-datanya ya bisa aja semuanya juga bisa jadi benar gitu kan. Tingkat inflasinya rendah, lalu kalau saya lihat laporan Kementerian Keuangan tuh malah lebih hebat lagi, bahwa jumlah pekerja formal itu malah naik gitu. Itu ada loh, saya lihat baca rilis resminya Kementerian Keuangan. Lah kalau emang naik, kenapa bantuan sosialnya tadi saya sampaikan terima bantuan iurannya naiknya begitu besar ya? Itu naiknya 1,9 juta orang loh dalam 6 bulan. Baik. Dari Januari sampai Juni. Ya, jadi ini juga menurut pandangan saya ya harus dilihat lah, artinya rakyat tuh udah pinter lah sekarang gitu loh, bisa baca kok data-datanya, nggak bisa lah disembunyikan dengan diputar-balikan tuh, kita semua bisa ngerti gitu loh. Ya, kami sudah mendapatkan poinnya, gitu. Jadi Pak Haryadi, ini harus dilihat lagi lah. Gitu. Baik,
Prof. Delisa, kita ketahui bahwa selepas dari pandemi ini masyarakat masih banyak yang terdampak. Bagaimana Kintung mempertahankan daya beli masyarakat? Apakah dengan diberikannya kebijakan kenaikan PPN 12% ini merupakan langkah yang tepat? Atau kapankah seharusnya kebijakan ini dilakukan? Tadi saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Haryadi. Jadi melihat kebijakan itu memang tidak bisa parsial. Jadi harus secara makro, secara frameworknya itu seperti apa. Jadi sebetulnya apa sih yang pengen kita tuju? Tadi kan tujuannya adalah untuk memperbesar kue di masyarakat agar kita tuh semakin sejahtera. Nah, bagaimana semua kebijakan ke arah sana? Mungkin sebetulnya semua baik pemerintah, pengusaha, rakyat itu semuanya pengen ke arah sana. Nah, itu mungkin kita harus ngobrol bareng lagi bersama-sama dalam forum-forum yang ini untuk menciptakan sebetulnya arah kebijakan. Sebetulnya kan Pak Presiden baru menyampaikan bahwa ingin mencapai asta cita yang 8%. Kan harusnya pertumbuhan makin naik. Betul. Nah, policy-policy untuk meningkatkan pertumbuhan ke 8% itu kan harus mengarah ke sana. Nah, itu tadi saya setuju banget bahwa kita tuh harus meningkatkan produktivitas, bukan hanya sisi konsumtif gitu loh. Nah, program-programnya itu bagaimana meningkatkan produktivitas supaya tidak tergantung kepada bansos. Itu tadi setuju banget. Nah, supaya produktif itu seperti apa? Supaya dunia usaha berkembang, nah harus policy-policynya ke arah sana. Nah, terkait dengan PPN, ya di satu sisi untuk menyelamatkan APBN kita. Karena tadi fiscal space kita pasca pandemi kan sangat terbatas karena kita cicilan utang naik, bekas pembangunan infrastruktur yang juga cukup masif kemarin kan. Jadi kita meninggalkan juga sejumlah beban dari fiskal kita gitu, dari bunga dan cicilan utang. Nah, itu meningkat juga. Nah, dengan kayak gitu kan kita fiscal space itu sekarang terbatas. Jadi fiscal space terbatas, pengeluaran tambah banyak. Nah, sedangkan tax ratio harus naik. Jadi kan ini memang agak kontraktif untuk ekonomi. Nah, kita harus mencari inovasi dong bagaimana caranya untuk tetap mencapai kesejahteraan masyarakat. Tadi kunci dari lapangan kerja itu sangat penting. Jadi misalkan kita ada investasi bagaimana lapangan kerja meningkat, industrialisasi, hilirisasi kan program pemerintah untuk meningkatkan lapangan kerja seperti itu. Nah, jadi bagaimana kebijakan-kebijakan ini meskipun PPN naik tapi tadi entah itu ditunda atau tadi yang seperti awal tuh sebetulnya sudah bagus cukup barang mewah dulu. Karena kan kalau barang mewah itu tidak terlalu rentan masyarakat yang terkena kayak gitu. Jadi harus dipilih nih win-win solutionnya apa. Kita nggak bisa ngambil first best policy tapi setidaknya second best policy. Jangan yang third best policy. Jadi tadi arahnya itu harus sama bahwa menuju kepada konvergensi untuk kesejahteraan masyarakat. Saya yakin pemerintah pun seperti itu. Tapi mungkin lebih menangkap lagi aspirasi dari masyarakat dan pengusaha. Baik, menuju konvergensi untuk kesejahteraan masyarakat. Terakhir saya ingin ke Pak Wihadi. Pak Wihadi, ketika tadi ada 1% ini senilai 75 sampai 80 triliun, apakah memang ini untuk program-program mendukung program-program dari pemerintah termasuk program makan bergizi gratis di dalamnya? Jadi begini, kalau kita lihat undang-undang ini kan tahun 2021 ya. Dan kenaikan yang diproyeksikan untuk tahun 2025 untuk 1% ini kan sudah dilakukan tahun 2021. Artinya kan ini bukan semata-mata karena kenaikan ada program-program makan bergizi dan segala macam. Ini adalah tetap kita bicara mengenai masalah bagaimana program pemerintah ke depan. Nah, kemudian kalau kita melihat dari sisi pendapatan dan penerimaan. Nah, ini tentunya sudah diproyeksikan dari sejak awal tahun 2021 berapa kira-kira yang mesti harus dilakukan. Nah, kalau dikatakan bahwa satu itu kurang lebih dengan 75 triliun, itu memang kalau dihitung dengan apa yang menjadi hitungan kita, itu memang hampir-hampir sama lah angkanya itu. Tetapi bukan berarti bahwa ini semata-mata karena program Pak Prabowo makanan bergizi, bukan seperti itu. Nah, tapi kalau kita sekarang sudah melihat bahwa dengan selected item, PPN itu dikenakan, artinya di sini bahwa revenue daripada 75 triliun itu pasti tidak akan tercapai. Dan tetapi pemerintah dalam hal ini tentunya tidak semata-mata memperhitungkan 1% ini saja, tetapi pemerintah adalah juga mempunyai hal yang program ini tetap berjalan, bahkan memberikan stimulus, bahkan memberikan pembebasan PPN untuk beberapa sektor. Nah, tentunya ini adalah bagaimana pemerintah mengelola daripada anggaran APBN 2025 ini yang sudah disahkan oleh DPR pada periode lalu. Nah, ini saya kira sesuatu hal yang memang semuanya kita menjaga yang namanya daya beli masyarakat ini bisa terjaga. Jadi selected item ini PPNBM itu adalah awal daripada barang-barang mewah yang memang kita sasar. Tapi dalam hal ini tidak menutup kemungkinan barang-barang yang memang untuk konsumsi barang-barang untuk fungsi menengah atas yang bisa kita kenakan. Itu yang seperti disampaikan pemerintah. Tapi gini, kita tunggu saja PP-nya untuk barang-barang yang memang akan dikenakan itu. Dari situ kita akan tahu, tidak mengandai-andai lagi bahwa sebenarnya apakah ini
mempunyai dampak atau tidak terhadap perekonomian. Kalau kita bicara inflasi kita kan sekitar 1,8 sekarang. Jadi saya kira dengan 0,2 yang diperhitungkan itu sekitar 2%. Jadi masih dalam tahap inflasi yang sangat-sangat bisa dimengerti dan itu ada tidak mempengaruhi daripada perekonomian. Baik, jadi, Pak Wihadi, kami sudah mendapatkan poinnya, Pak. Terima kasih banyak Pak Wihadi, Pak Haryadi, dan juga Prof. Telisa telah berdialog bersama kami hari ini. Sehat dan sukses selalu untuk semua.